Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Warna Putri, NPM 110 21 90 95. Saya dari Fakultas Syariah 2019, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai studi Islam di kawasan Afghanistan. Berikut pemaparan. Negara yang punya nama resmi Republik Islam Afghanistan dan beribu kota Kabul sebenarnya berada di antara Asia Selatan dan Asia Tengah. Wilayah pegunungan yang terbentang dari utara hingga barat daya menjadi pembatas alami dari kedua kawasan Asia tersebut. Sebagian besar daratan negara Afghanistan berupa wilayah pegunungan dengan titik tertinggi yaitu Gunung Nosak. Tinggi Gunung Nosak mencapai 7.485 meter di atas permukaan laut. Letak gunung ini sangat unik, yaitu sisi utara dan barat masuk wilayah Afghanistan, sedangkan sisi selatan dan sisi timur berada di kawasan Pakistan. Sebelum masuknya Islam, Afghanistan memiliki sejarah peradaban yang panjang dari kerajaan Buddha. Sekitar abad ke-1, dinasti Kushan, kerajaan yang berasal dari Asia Tengah, mengalahkan kerajaan Aryana di Afghanistan. Buddhanisme adalah agama dominan dari abad ke-3 sampai abad ke-8 di Afghanistan. Sisa-sisa vihara dan stupa atau gundukan relik dari periode itu masih tetap ada sampai sekarang. Benda-benda bersejarah tersebut menandakan bahwa perjalanan Buddha dari India ke Balkhi, bagian Afghanistan Utara, dan kemudian masuk ke Asia Tengah memang pernah terjadi di lokasi yang dimaksud. Kekuasaan Kushan hancur pada akhir abad keempat oleh orang-orang Turki yang berasal dari Asia Tengah yang disebut Hun Putih. Setelah keruntuhan dinasti Hun Putih, daerah itu terbagi di antara beberapa kerajaan, beberapa Buddha dan beberapa Hindu. Pada abad ke-7, pasukan Arab membawa agama Islam ke Afghanistan, kemudian provinsi-provinsi barat di Afghanistan yaitu Herat dan Sistan penduduknya masuk Islam. Dan wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Arab. Namun ketika orang-orang Arab pergi, penduduk setempat kembali lagi ke kepercayaan lama mereka. Pada abad ke-10, penguasa muslim yang disebut Samanid yang berasal dari Bukhara yang sekarang menjadi Uzbekistan memperluas pengaruhnya ke wilayah Afghanistan. Samanid mendirikan sebuah dinasti di Ghazni yang disebut Ghaznavid. Raja Agung Ghaznavid Mahmud yang memerintahkan dari tahun 998 sampai 1030 memperluaskan Islam di seluruh wilayah Afghanistan. Dia memimpin banyak ekspedisi militer ke India. Di bawah kepemimpinan keturunan Mahmud, dinasti Ghaznavid menjadi lemah dan pada pertengahan abad ke-12, kerajaan Ghurid yang berasal dari Gur wilayah tengah barat Afghanistan sekarang mengambil alih kekuasaan Ghaznavid. Ghurid pada gilirannya dikalahkan juga di awal abad ke-13 oleh Shah Khawarizm, salah satu dinasti dari Asia Tengah. Namun tidak lama berkuasa, Shah Khawarizm dikalahkan pada sekitar tahun 1220 oleh penakluk Mongol Genghis Khan. Menjelang akhir abad ke-14, pemimpin militer Asia Tengah Timur-Lang menaklukkan wilayah Afghanistan dan juga kemudian India. Namun putra dan cucu laki-laki Timur-Lang tidak dapat mempertahankan kerajaan Timur-Lang. Tetapi bagaimanapun, melalui pusat pemerintahan di Herat, mereka mewariskan teritori Afghanistan yang kita kenal hari ini. Pada masa di mana Afghanistan dikuasai oleh dinasti Ghurid sampai dengan dinasti Timur-Lang adalah masa di mana Afghanistan menghasilkan monumen-monumen arsitektur Islam terbanyak. Banyak dari masjid, tempat suci, dan menara peninggalan masa tersebut masih berdiri di Herat. Sebut saja Qal-e-Hibat, Ghazni, dan Mazar-e-Sharif. Selain itu, abad ke-15 merupakan masa terpenting dari perkembangan sekolah seni lukis di Afghanistan. Pada awal Oktober 1504, Zahiruddin Muhammad, seorang keturunan Timur-Lang di sisi ayahnya, dan Genghis Khan di pihak ibunya, mengambil alih kekuasaan di Kabul. Selanjutnya dia melakukan ekspansi ke India dan mendirikan Kekaisaran Mughal. Nama lain dari Zahiruddin Muhammad adalah Babur, yang dalam bahasa Mongolia berarti macan Mongolia. Sepanjang abad ke-16 dan ke-17, Afghanistan diperangi oleh dua kekuasaan besar, yaitu penguasa Kekaisaran Mughal yang berpusat di India dan dinasti Safawi yang berpusat di Persia.
Pasukan Mughal menguasai Kabul dan pasukan Persia menguasai Herat. Sementara itu, Kandahar seringkali berpindah kekuasaan. Suku Pashtun yang merupakan suku mayoritas di Afghanistan terus meningkatkan perlawanan mereka, namun mereka tidak pernah berhasil memenangkan kemerdekaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.